Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Bahri. Sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelasnya mempersiapkan kelasnya dan membaca doa sebelum kita belajar. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran, silahkan naikkan buku dan pulpennya masing-masing. Nah, pertama-tama saya ingin bertanya, ada yang tahu pada hari ini kita akan belajar mengenai apa? Silakan, Nisa. Unsur-unsur puisi. Ya, betul. Pada kali ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur dari puisi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, apa itu puisi? Nah, pasti kalian sudah pernah mendengar atau membaca puisi. Tapi, apa pengertian dari puisi itu? Bagaimana, Fajar? Ya, betul. Ada pendapat lain? Bagaimana, Intan? Ya, betul. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Nah, puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, baik kalau tidak ada. Selanjutnya kita beralih ke unsur-unsur dari puisi. Nah, unsur yang akan saya jelaskan sini terbagi menjadi dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik pada puisi. Yang pertama adalah unsur batin. Unsur batin pada puisi terdiri atas 4 unsur. Yang pertama tema, yang kedua rasa, yang ketiga itu nada, yang keempat itu amanat. Nah, kita yang pertama dulu. Tema. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menentukan diksi dalam sebuah puisi. Nah, yang kedua adalah rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Pengungkapan tema dan erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Yang ketiga adalah nada. Nada adalah bentuk dan sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana penyair pada penyampaian puisi dengan berbagai nada. Yang keempat adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Melalui puisi yang dibaca, pembaca dapat memperoleh amanat yang terkandung dalam puisi secara tertulis maupun secara tersirat. Unsur puisi yang kedua adalah unsur fisik. Unsur fisik pada puisi dibagi menjadi 5. Yang pertama itu diksi, yang kedua rima, yang ketiga tipografi, yang keempat imaji, dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Nah, yang pertama adalah diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi dibagi menjadi 2,
Yang pertama fungsi estetis dan yang kedua fungsi ekspresif. Fungsi estetik berarti diksi berguna sebagai unsur yang memperindah sebuah puisi. Sedangkan fungsi ekspresif berarti diksi berguna sebagai unsur yang membantu penyair menyampaikan ekspresi yang dimiliki. Yang kedua, rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya dijumpai pada akhir setiap larik atau baris puisi saja, tetapi bisa juga dijumpai di antara setiap kata dalam baris pada puisi. Yang ketiga adalah tipografi. Tipografi adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Secara umum, sering ditemukan puisi dalam bentuk baris. Akan tetapi, ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen. Nah, yang keempat adalah imaji. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat menjelaskan apa maksud dan tujuan penyair. Pengimajian dilakukan agar puisi mampu menggugah imajinasi pembaca melalui penginderaan. Dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Dalam sebuah puisi, gaya bahasa banyak dijumpai dalam bentuk rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, bahkan terkesan merendahkan diri. Nah, itulah beberapa unsur dari sebuah puisi. Nah, sampai di sini anak-anak sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami mengenai unsur fisik dan unsur batin pada puisi? Nah, kalau tidak ada, sebagai kesimpulan pada pertemuan kali ini, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh rima, mantra, irama, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Unsur puisi dibagi menjadi dua, yaitu unsur batin yang dibagi lagi menjadi 4, yaitu tema, rasa, nada, dan amanat. Dan unsur fisik yang dibagi lagi menjadi 5, yaitu diksi, rima, tipografi, imaji, dan gaya bahasa. Nah, seperti biasa, sebagai tugas akhir atau tugas di rumah untuk kalian, silahkan buat sebuah puisi yang di dalamnya itu mengandung unsur batin dan unsur fisik puisi. Nah, mungkin sekian untuk pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.